Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selamat berbakti kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang, Kramat, dan Soho. Mari saya jemput jemaat dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Kita bangkit berdiri, siapkan hati kita, nyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memujimu. Haleluya. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di saat ini kami ada, sebenarnya kami ada semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami melihat, mengalami kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu, berkat-berkat-Mu, rencana-Mu yang indah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di ibadah kami saat ini, kami rindu memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap persembahan kami kepada Engkau saat ini. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu kami muliakan. Kami rindu juga Tuhan melawat kami semua. Engkau memberkati kami semua. Jamahan-Mu, urapan-Mu,
karya Roh-Mu yang heran. Kami rindu kami alami di ibadah yang mengandung janji ini. Ada pemulihan, ada keberkatan bagi semua kami yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan tolong pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Semuanya jadi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Semua kami yang melayani-Mu, Tuhan berkati. Jadikan kami berkat, nama-Mu dipuji dimuliakan dalam semuanya. Ini doa syukur kami. Siap mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Jiwa kita sudah tertolong oleh Dia, dan Dia yang selalu beserta dengan kita. Mari kita puji Dia, besarkan namanya, karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Haleluya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Engkau Raja kami. Engkau layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan sekali lagi. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya
yang kekal, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Haleluya, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Tiada kami ragu lagi untuk melayani-Mu. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Engkau penolong dalam hidup kami. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, agar kita dapat lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kiranya menjadi doa kita agar Tuhan melembutkan hati kita. Hati kita bukan hati yang keras, tetapi hati yang taat, hati yang mau menurut kehendak Tuhan. Kita akan pujian, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu.
dan mengerti rencanamu dan mengerti di dalam hidupku. rencanamu Haleluya. di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kiranya rencana Tuhan yang indah itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari saya jemput kembali, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kita juga mau berjuang, terus berjuang, sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kita tetap setia. Setia menurut kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Kita angkat pujian itu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hati. lihat hati. Haleluya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Haleluya. Sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan menjamah. Setiap orang yang melihat, mendengar dan menonton dapat diberkati Tuhan. Dapat mengalami kuasa hadirat-Mu Tuhan. Dan juga firman-Mu Tuhan dan dapat kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tema ibadah kita adalah perumpamaan tentang uang mina. Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-27. Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, uang mina adalah, kalau kita lihat dalam buku pinter, bahwa uang mina merupakan salah satu mata uang yang digunakan di zaman Yesus. Nilainya adalah 100 dinar. 100 dinar, dan kita sudah mengerti bersama bahwa 1 dinar merupakan upah untuk buruh selama 1 hari. Jadi kalau 1 mina itu berarti kurang lebih upah 3 bulan untuk seorang buruh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita melihat di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-11 ini, Yesus memberikan perumpamaan di mana seorang bangsawan, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Dan dikatakan di sana bahwa dia akan dinobatkan sebagai raja. Sebelum dia pergi, dia memanggil hamba-hambanya, ada 10 hamba. Nah, kemudian masing-masing hamba di sana kita melihat bahwa masing-masing hamba itu dipercayakan 1 mina dengan sebuah harapan, dengan satu harapan bahwa mina ini bisa dikembangkan, begitu. Dan kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita melihat di sana saat si bangsawan itu kembali dan dia meminta pertanggungjawaban dari hamba-hamba tersebut. Hamba yang pertama datang dan menyampaikan bahwa dari 1 mina dia sudah mengembangkannya menjadi 10 mina. Dan bangsawan itu atau tuan itu dia berkata kepada hamba ini bahwa baik sekali perbuatannya. Dan disematkanlah kepada hamba ini sebagai hamba yang baik disebabkan perbuatannya baik mengembangkan mina tersebut. Kemudian si hamba itu diberikan kekuasaan untuk 10 kota. Kemudian ada juga dikatakan di sana bahwa seorang hamba, dia menyampaikan bahwa dia mengembangkan minanya menjadi 5, dan konsekuensi dari itu dia mendapatkan kekuasaan untuk 5 kota di sana.
Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita melihat ada hamba yang ketiga di sana, dia datang dan diminta pertanggungjawabannya, dan hamba yang ketiga ini dijelaskan bahwa dia tidak mengembangkan minah tersebut. Apa yang dipercayakan kepadanya tidak dikembangkannya. Begitu. Bahkan dikatakan bahwa hamba ini menuduh tuannya sebagai seorang yang keras, seorang yang kasar kalau kita lihat dalam bahasa yang lain. Seorang yang keras, seorang yang kasar, seorang yang mengambil dari sesuatu yang dia tidak pernah taruh. Artinya dia menuduh bahwa tuannya ini adalah seorang pencuri. Begitu. Dan bahkan dikatakan di sana juga bahwa tuannya ini mengambil sesuatu atau menuai dari tempat yang tidak pernah dia tabur. Ada tuduhan yang sangat keras ditujukan kepada tuannya. Dalam kisah itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita membacanya bahwa tuannya itu menghukum dia, mengambil apa yang dipercayakan kepadanya, yaitu minah itu, mengambilnya dan kemudian diserahkan kepada hamba yang lain, begitu. Dan bukan hanya mengambilnya, bahkan si hamba ini disingkirkannya. Yesus mengkisahkan tentang perumpamaan yang tadi saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa makna rohani dari perumpamaan yang Yesus sampaikan di sana? Untuk dapat memahaminya, maka kita melihat latar belakang dari perumpamaan ini. Coba kita melihatnya di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Rupanya ketika Yesus mengadakan perjalanan dari Yerikho bertemu dengan murid-murid yang lain di sana, dalam perjalanannya dari Yerikho menuju ke Yerusalem, ada orang-orang banyak termasuk murid-muridnya berpikir bahwa Yesus pada saat berada di Yerusalem, dia akan memproklamirkan dirinya sebagai raja. Pada saat dia memproklamirkan dirinya sebagai raja, maka kerajaan Allah itu ditegakkan. Di dalam benak orang banyak, benak daripada murid-muridnya, mereka berpikir bahwa ketika kerajaan Allah itu ditegakkan, maka mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu mereka dijajah oleh Romawi. Kemudian dalam benak mereka tentang kerajaan Allah, mereka berpikir bahwa orang-orang jahat itu disingkirkan. Dan kemudian ditegakkannya Taurat. Itu artinya mereka hidup dalam kesejahteraan, mereka hidup dalam kedamaian, mereka hidup dalam kebahagiaan ketika kerajaan Allah itu ditegakkan. Tetapi ternyata apa yang mereka pikirkan itu tidak seperti itu yang Yesus pikirkan. Konsep mereka tentang kerajaan Allah itu berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa yang mereka anggap bahwa Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, mereka berpikir bahwa dia akan menegakkan kerajaannya, kerajaan Allah, ternyata keliru pandangan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, maka datanglah perumpamaan yang saya sudah ceritakan dengan singkat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bahwa kerajaan Allah itu pasti akan ditegakkan. Begitu. Pasti ada. Namun belum pada saat Yesus akan datang di Yerusalem. Gitu.
Dan Yesus ingin supaya orang banyak, supaya murid-muridnya memperhatikan selama kerajaan Allah itu belum ditegakkan, coba perhatikan apa yang Allah sudah percayakan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan orang banyak. Gitu. Ini digambarkan seperti mina begitu. Bahwa Yesus Allah sebagai Tuhan, bangsawan itu, dan hamba-hambanya itu adalah orang-orang percaya. Begitu. Orang-orang percaya dipercayakan. Dipercayakan apa? Minah dalam tanda petik. Apa yang dimaksud dengan minah? Sehingga pada satu saat, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia mau menegakkan kerajaannya, maka dia mendapati bahwa sudah dikembangkan minah itu. Begitu. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, minah yang dimaksud oleh Yesus ini tidak menunjuk kepada uang. Tentu saja minah yang dimaksud dari apa yang dimaksud oleh Yesus bukan yang bersifat materi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau kita mau melihat dan mempelajarinya di dalam Alkitab, maka ada dua hal. Kepercayaan yang Allah berikan atas kehidupan orang-orang yang percaya, dan nanti satu saat ketika bertemu dengan dia meminta untuk kita mempertanggungjawabkannya itu. Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Maka kita melihatnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-8. Kisah Lukas pasal yang ke-18 ini memang saya perlu jelaskan bahwa jadi Yesus akan memasuki Yerusalem, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan. Begitu. Jadi kurang lebih mungkin 2-3 hari sebelum dia ditangkap. Begitu. Ada pengajaran yang Yesus sampaikan. Begitu. Ini dijelaskan di dalam beberapa Injil. Begitu, dalam beberapa Injil. Nah, kita mau melihatnya apa yang sebenarnya menjadi penekanan Yesus. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia, Yesus itu sendiri, Mesias itu sendiri, yang akan menegakkan kerajaan Allah, itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Begitu. Jadi, apa yang Yesus percayakan atas kehidupan orang-orang percaya? Itu iman Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Iman Yesus percayakan atas kehidupan orang percaya. Nanti Yesus datang pada kali yang kedua, dia mau melihat orang-orang percaya itu beriman. Proses orang beriman itu, bisa memiliki iman itu bagaimana sih? Gitu. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, iman itu sebenarnya kita sudah mendengar pengajaran di tempat ini, kita sudah membacanya di dalam Alkitab, bahwa iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Allah. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17, saya mau membacanya. Jadi, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini proses iman. Jadi, seseorang mendengar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dengar, kemudian dalam otaknya, dalam pikirannya, dia mengelola akan informasi yang dia dengar itu. Setelah dia mengelolanya, maka dia mengambil satu keputusan untuk menerima. Di dalam Yohanes kita mempelajari di sana. Iman itu sama atau percaya itu sama dengan menerima. Begitu.
Jadi dia dengar, kemudian dia olah sedemikian rupa, dan dia setuju dengan informasi yang dia dengar, bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia memutuskan, saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah iman. Begitu. Itulah iman. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya perlu sampaikan bahwa proses iman itu bukan karena proses dari manusia belaka, tidak. Tetapi kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ketiga, saya ingin membaca ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, perhatikan di sini, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dapat melihat di sini bahwa ternyata proses iman itu dari informasi yang kita terima, gitu. Kemudian kita mengelolanya sampai pada satu titik, Yohanes katakan kita menerima, gitu. Kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika kita melihatnya di dalam Alkitab, bahwa bukan olah pikir kita belaka, kita menjadi orang yang beriman. Namun di sana ternyata ada kerja Roh Kudus atas kehidupan seseorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kerja Roh Kudus sehingga seseorang bisa percaya. Roh Kuduslah yang mengajari, Roh Kuduslah yang mendorong seseorang untuk percaya, untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Yesus sebelum dia ditangkap, Yesus menekankan pengajarannya tentang percaya, tentang iman. Kita ingat sebuah kisah ketika Yesus dalam perjalanan, ini waktu-waktu yang sama, Yesus merasa lapar, kemudian ada pohon ara. Dia melihat ada pohon ara di sana. Kemudian Yesus lihat, ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Dan Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Saat dia mengutuk, dan didapati bahwa pohon ara itu menjadi kering, kemudian orang-orang terheran-heran. Yesus, dia berkata, percayalah kepada Allah. Ini momen-momen yang sama. Ketika dia mengajarkan tentang perumpamaan yang saya sebutkan tadi, tentang minah ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mau katakan begini, bahwa Yesus, dia mempercayakan sesuatu kepada kita. Pertama-tama yang dia percayakan adalah iman. Adalah iman. Sekali lagi saya katakan, ini tidak berbicara tentang talenta khusus seseorang bahwa dia bisa bernyanyi, gitu. Dia bisa memainkan musik, kemampuan-kemampuan khusus. Dia tidak berbicara khusus seperti itu. Dia berbicara bahwa semua orang dipercayakan iman. Roh Kudus taruh iman atas kehidupan seseorang. Nah, bagaimanakah supaya iman ini bisa berkembang? Saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kita bisa mengembangkan iman itu? Kolose pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-6, dan ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan begini, saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, telah percaya kepada Yesus, Tuhan kita. Karena itu, dikatakan begini, ini kita mengembangkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Gitu. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Tetap di dalam Dia. Kemudian dilanjutkan di ayatnya yang ke-7 dari Kolose pasalnya yang kedua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Begitu.
Kita didorong untuk belajar akan kebenaran firman Allah. Jadi kalau ada PA di dalam gereja, ini bukan semata-mata ini program gereja belaka. Tetapi gereja menginginkan supaya setiap orang-orang yang percaya kepadanya bisa berakar di dalam dia. Mengenal Allah secara pribadi. Mengerti Allah. Sehingga sampai kepada titik aku tahu kepada siapa aku percaya. Begitu. Ini iman. Gitu. Ini iman yang harus kita kembangkan. Kalau ada kesempatan untuk belajar firman Allah dalam momen-momen seperti PA, siapkan waktu. Karena pada saat itu kita sedang membawa kehidupan kita untuk berakar di dalam Dia. Dan kemudian dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ketika kita tahu akan firman Tuhan, tahu kepada siapa kita percaya, dengan sendirinya kita tidak mudah digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Ada begitu banyak di luar sana pengajaran-pengajaran sesat. Kita tidak mudah. Kenapa? Sebab kita tahu kepada siapa kita percaya. Begitu. Dan sampai kepada dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah cara kita untuk dapat mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tuhan percayakan di sini saya sampaikan bahwa iman. Gitu. Iman ini sekali lagi itu bukan hanya datang dengan sendirinya. Bukan. Gitu. Tetapi ada Roh Kudus atas kehidupan seseorang. Dan sekali lagi, bahwa itu harus dikembangkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bukan hanya bertekad saja. Ya sekali Yesus tetap Yesus. Harus pada tingkatan lebih lagi. Lebih lagi apa? Belajar. Belajar firman Allah. Dengar firman Allah. Renungkan firman Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan proses belajar saya dengan firman Allah. Begitu. Ada orang-orang sebenarnya tidak memiliki, atau kalau dia baca firman Allah, meneliti firman dengan dia membaca, seringkali ngantuk. Begitu. Ngantuk menyerang. Tapi Yesus pernah mengajarkan, jikalau mendengar firman Allah, dengarlah firman Allah dan lakukanlah. Ada aplikasi-aplikasi yang baik di sana. Tentang Alkitab suara. Kita bisa dengar di sana. Kita bisa dengar. Bisa sampai berjam-jam. Kita dengar firman Allah. Dan percayalah, Alkitab sudah memberikan pengajaran kepada kita. Kalau kita sudah menyiapkan waktu kita untuk dengar firman Allah, Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Dia akan mengajari kita. Dia akan mengingatkan kita tentang firman Allah. Disitulah kita berakar di dalam Dia. Haleluya. Nah, pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, Dia akan mendapati kita sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman. Kita bertanggung jawab dengan keimanan kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang Yesus percayakan atas hidup kita? Yang pertama tadi itu iman. Yang kedua adalah bakat mengasihi. Gitu. Kenapa saya katakan mengasihi? Yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau kita mempelajari perumpamaan ini selaras atau sejalan dengan perumpamaan tentang talenta di dalam Matius pasalnya yang ke-25 di sana. Talenta. Begitu. Nah, dia sejalan.
Nah kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selesai Yesus mengajarkan tentang talenta, maka Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kasih. Tentang kasih. Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-31 saya ingin membacakan beberapa ayat, sebenarnya sampai ayatnya yang ke-46. Saya ingin bacakan dari ayat 31. Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-31. Dikatakan begini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Nah, kita melihat di sini, apabila Anak Manusia, dia ingin melihat iman, kemudian di dalam Matius ini, apabila Anak Manusia itu datang, atau Yesus atau Mesias datang, ketika dia menegakkan kerajaan Allah, maka kita melihat di sini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, perhatikan di sini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu, Yesus itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia ingin melihat bahwa orang-orang yang percaya kepadanya mengembangkan kasih, mengasihi sesama, begitu. Dan orang-orang yang mengasihi sesama itu mendapatkan pahala yang luar biasa seperti yang saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Gitu. Luar biasa. Ketika Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa sih? Begitu. Allah kita itu roh. Allah kita itu terang. Allah kita itu kasih. Itu kita sudah pelajari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Allah kita itu kasih. Dan dia menciptakan kita menurut rupanya dia. Dia menaruh kasih dalam hidup kita. Semua orang punya kasih. Karena Allah yang menciptakan manusia. Itu kasih adanya. Semua orang. Dan dia menuntut kita untuk mengasihi. Untuk mengasihi. Di dalam kitab yang disampaikan oleh Paulus, kita bertambah-tambah di dalam kasih. Kita bertambah-tambah di dalam kasih. Karena sudah ada kasih atas hidup kita, kita harus praktekkan, kita harus buktikan itu. Pada saat kita melakukannya, Yesus memberikan pengajaran bahwa saat kita melakukan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita seperti melakukannya itu untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, dari pelajaran ini, maka kita mendapatkan hal yang indah. Potensi apa? Hal apa yang Yesus percayakan atas kehidupan kita yang harus kita pertanggungjawabkan kepadanya ketika dia datang sebagai raja menegakkan kerajaan Allah. Iman kita. Dia menuntut iman kita. Saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kita mengembangkan iman kita. Dia akan menuntut yang kedua atas hidup kita.
kasih kita. Buktikan bahwa kita betul-betul kasih kepada sesama kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Dia akan memberikan pahalanya atas hidup kita. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Hal yang indah Tuhan sudah percayakan. Kalau seandainya saya berpikir potensi atau bakat khusus saja yang Tuhan cari. Oh, hanya untuk yang nyanyi, jago nyanyi yang Tuhan cari. Hanya untuk yang jago musik. Hanya untuk orang-orang yang memiliki kemampuan khusus lainnya yang Tuhan cari. Betapa ruginya rasanya kita percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata kita sungguh-sungguh bersyukur Tuhan cari apa yang sudah Dia percayakan kepada semua orang yang Dia percayakan atas hidup kita. Iman, kasih. Dan marilah kita pertanggungjawabkan dengan bangganya di hadapan Tuhan. Ketika Dia datang, kita akan mendengar dari mulutnya, "Sabaslah, hai hamba yang setia." Amin. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sehubungan dengan perumpamaan tentang uang mina. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita sudah mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Dia menuntut kita supaya kita mengembangkan iman, mengembangkan kasih kita. Itu artinya kita bekerja untuk Dia. Itu artinya Dia menuntut kita supaya setia bekerja untuk Dia. Dan percayalah, Dia akan menolong kita. Tuhan, tolonglah, saya mau kerja. Haleluya. Tuhan, tolonglah, saya mau kerja, bukan buat saya, tapi buat Kau. Pimpinlah saya, saya mau kerja sampai ku masuk di rumah-Mu. Tuhan, tolonglah, Saya mau kerja. saya mau kerja, bukan buat saya, tapi buat Kau. Pimpinlah saya mau kerja sampai ku masuk di rumah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, tolonglah, saya mau kerja, bukan buat saya, tapi buat Kau. Pimpinlah saya mau kerja sampai ku masuk
motivasi kami bukan buat bukan buat saya, tapi buat Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Pimpinlah saya mau kerja sampai ku masuk di rumahmu. Pimpinlah saya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan bahwa kerajaan Allah itu pasti. Yesus akan datang sebagai Raja. Dia rindu menjemput kita. Tapi ada hal-hal yang Dia ingin lihat ketika Dia menjemput kita. Apa itu, Bapak Ibu? Kita sudah mengerti bersama. Dia ingin melihat kita tetap beriman kepadanya. Dia ingin melihat bahwa kita mengasihi Dia, mengasihi sesama. Haleluya. Beriman itu artinya sekali Yesus tetap Yesus. Beriman itu artinya kita punya kerinduan yang besar untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan yang besar untuk mendengar firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Dengan kita berusaha untuk mengenal Tuhan secara pribadi, percayalah, Dia akan menyatakan dirinya secara pribadi pula atas kehidupan kita. Haleluya. Dengan demikian kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Kita makin kokoh di dalam Tuhan. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Haleluya. Ajaran firman Tuhan kita mengasihi. Kita buktikan itu. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mengasihi mungkin musuh kita. Sudah terlalu sering menyakiti hati kita. Tapi Allah ingin supaya kita mengasihi. Kita mengasihi, melayani orang-orang yang dalam kekurangan. Kita mengasihi dengan kita membuktikan, melayani mereka-mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Haleluya. Haleluya. Saat-saat kita melakukan hal-hal seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Anak Manusia datang, Mesias datang, menegakkan kerajaannya. Dia mendapati kita adalah orang-orang beriman. Dia mendapati kita adalah orang-orang yang mengasihi. Pimpin kami Tuhan. Kami minta Roh-Mu menguasai hidup kami, menolong kami. Haleluya. Mengembangkan iman itu artinya kita sedang bekerja secara rohani. Mengasihi sesama itu artinya kita sedang bekerja secara rohani. Haleluya, haleluya. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami. Kami mau belajar mengasihi. Mengasihi. Anak mengasihi orang tua mengasihi anak. Haleluya. Kami belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus melayani lebih sungguh. Amin Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani, Amin Tuhan. melayani, Ini komitmen kami kepadamu, melayani Engkau. melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Benar Tuhan. Haleluya. Melayani kepada, Haleluya. melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, lewat ibadah kami saat ini, karena kami dapat merasakan kehadiran Tuhan atas kehidupan kami, lewat pekerjaan Roh atas hidup kami. Roh mengajari kami sedemikian rupa ya Tuhan. Kami telah belajar bagaimana dan apa yang dipercayakan atas kehidupan kami ya Tuhan. Engkau mempercayakan iman, Engkau mempercayakan kasih atas hidup kami. Kami dituntut untuk dapat mengenal Tuhan, belajar terus dengan kebenaran firman Tuhan. Kami diminta untuk menyatakan kasih kami kepada Engkau dengan kami mengasihi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami sadari kami manusia tidak sanggup, tidak mampu ya Tuhan. Kami minta supaya Roh Kudus mula yang menguasai kehidupan kami, Roh Kudus mula yang memimpin kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap teguh beriman kepadamu. Kami buktikan juga dalam kehidupan kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan kami yakini ya Tuhan, ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau menegakkan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang beriman kepada Engkau. Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang mengasihi sesama kami ya Tuhan. Tolong bantu kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong bantu kami ya Tuhan. Bapa di sorga, mengakhiri ibadah kami saat ini. Kami mau berdoa kepada Engkau Bapa. Berkatilah pelayanan gereja Ketapang, Kramat, dan Neo Soho ya Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dari Bapak Gembala kami, para wakil Gembala kami ya Tuhan. Beri hikmat akal budi dalam kehidupan mereka. Agar mereka cakap menanggung segala sesuatu ya Tuhan. Pengurapan yang baru selalu Allah karuniakan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Supaya pengetahuan Allahi itu menjadi bagian mereka. Dan mereka bisa bagikan bagi kami yang dilayani ya Tuhan. Berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada Bapa, berkati kehidupan mereka, berkati mata pencarian mereka ya Tuhan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan, tolong berkati pendidikan anak-anak mereka, Tuhan tolong berkati, jauhkan dari mereka hal-hal
yang tidak diinginkan ya Tuhan. Dari sakit, penyakit, niat-niat jahat, orang tidak bertanggung jawab dari kecelakaan. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Mereka dapat menjadi terang dan garam dunia untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan Yesus Kristus sendiri ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kekasih-kekasihku dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, selalu menaungi kehidupan kita. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.